Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, walaupun di ibadah kali ini kita hanya bisa lewat online saja, tetapi saya yakin dan percaya bahwa kita semua tetap semangat dalam melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapak yang sangat baik, Bapak yang berada dalam kerajaan sorga, kami sangat mengucap syukur Bapak, karena pada hari ini kami masih bisa beribadah bersama-sama, walaupun kami hanya lewat online saja. Tapi kami yakin dan percaya Bapak, bahwa Engkau selalu ada dimanapun kami berada, dan Engkau selalu menemani kami Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau berkati ibadah ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga juga pada akhirnya. Roh Kudus Engkau yang membimbing. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kita bersama-sama masuk dalam hadiratnya. Kita mau bersungguh-sungguh untuk mati kepada Allah, sebab Dia adalah yang sangat luar biasa, yang Yesus Kristus.
sebab Engkau dahsyat. Kami muliakan, kami agungkan Allahku, Tuhanku, Rajaku, Engkau segalanya. Kami berlari di atas gunung-gunung, kami naikkan syukur, sebab Engkau Tuhan, Allah yang dahsyat. Glory, haleluya. Di dalam nama Yesus, di dalam minggu ketiga di bulan Januari ini, kami melihat mujizat-Mu Tuhan. Kami melihat Shekinah glory, turun kemuliaan Allah atas kami orang percaya. Penyertaan-Mu sempurna atas kami Tuhan. Ini kami umat-Mu Tuhan. Kami datang dengan kerinduan hati kami. Kami mau berjumpa dengan-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami bangga, kami punya Allah yang luar biasa. Kami dikuatkan, kami memperoleh janji-janji-Mu Tuhan. Ini umat-Mu Tuhan, kami datang. Kami mau dengarkan pesan-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, bahwa kami naik di atas gunung-Mu lebih lagi. Sebab di atas gunung-Mu Tuhan, kami menerima jawabannya. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengar pesan Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Jesus, kami sembah, kami agungkan Engkau, syukur. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat-Nya. Kita mau sama-sama sujud di altar-Nya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanmu. Tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altar-Nya, ku bawa
suaraku mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu peduli padaku, ku datang Yesus, tiap minggu segala bebanku, sujud di hadapan-Nya, ku bawa sesuatu terjadi saat datang Dia, karena sujud di hadapan-Nya, sujud di hadapan-Nya, kami bawa hidup kami Tuhan, hidupku. Ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang Dia, karena sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang Dia, Yesus kami berseru, kami sanggup syukur Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau sungguh amat baik, kami bersyukur. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya berharap kita tetap semangat, kita tetap setia dalam peribadatan kita setiap hari Minggu. Yang setuju katakan amin. Hari ini Saudara, Minggu tanggal 17 Januari 2021, saya berharap Saudara yang ada di rumah tetap semangat, tetap setia dalam beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Keluaran pasal 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Bahkan Ia akan menjauhkan engkau dari segala sakit penyakit. Karena ini janji Tuhan, maka saya percaya Saudara, apapun keadaan Saudara, apapun situasi yang sedang Saudara hadapi sampai hari ini, percayalah, orang-orang yang setia beribadah kepada Tuhan akan dipenuhi dengan janji Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudara, mari kita buka Kejadian pasal 22. Kita akan baca bersama-sama ayatnya yang ke-14 saja. Ya, Kejadian pasal 22 ayat yang ke-14. Mari kita akan baca dengan penuh semangat.
ayat yang ke-14, 1, 2, 3. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Yang setuju katakan amin. Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara, hari-hari ini kita bisa melihat situasi begitu mendebarkan, saudara. Banyak sekali muncul ramalan-ramalan yang luar biasa yang terjadi di tahun 2021, saudara ya. Bahkan saudara ya, ramalan-ramalan itu kalau kita lihat sudah mulai mengalami tuayan demi tuayan. Tetapi saya mau berkata begini, saudara, bahwa tiba saatnya gereja harus bangkit, saudara, untuk mematahkan setiap ramalan-ramalan, santet, sihir, guna-guna, mantra apapun yang ada. Saatnya gereja harus bangkit, saudara. Karena tidak ada kata lain. Tahun ini adalah tahun kemenangan buat kita semua. Tetapi ingat, tidak ada satupun yang bisa kita lakukan di tahun 2021. Karena saya melihat selain tahun ini sebagai tahun di mana keintiman dengan Tuhan, tahun ini juga berbicara tahun di mana gereja Tuhan masuk di dalam peperangan rohani. Yang setuju katakan amin. Nah, saudaraku, awal Januari tahun 2021 diawali dengan kejadian-kejadian yang sangat mengerikan, saudara. Mulai terjadinya banjir bandang, longsor, gempa bumi, dan lain sebagainya. Terjadinya, saudara, kecelakaan baik di darat maupun di udara. Pesawat jatuh, saudara. Tetapi saya mau berkata begini, saudara. Ini saatnya gereja untuk bergerak, saudara. Untuk mematahkan setiap ramalan-ramalan yang diramal oleh mereka tentang apa yang akan terjadi di tahun 2021. Saatnya gereja hari-hari ini untuk naik ke gunungnya Tuhan. Tema kita tahun 2021, lari ke gunungnya Tuhan. Kita nggak punya waktu lagi, saudara. Kita nggak punya waktu lagi untuk berdiam diri saat ini. Kalau orang berkata kepada saya, Pastor Ricky, apa yang harus kita lakukan di tahun 2021 ini? Saya mau berkata begini, ada 3 hal, saudara. Yang pertama, berdoa. Yang kedua, berdoa, saudara. Dan yang ketiga, berdoa. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain berdoa, berdoa, dan berdoa. Yang setuju, katakan amin. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kisah yang kita baca tadi di ayat 14 adalah kisah tentang bagaimana Abraham dan Ishak, saudara. Waktu Tuhan mau mencobai Abraham, dia bawa Abraham naik ke atas gunung. Supaya di situ Abraham akan mempersembahkan Ishak, anak satu-satunya, anak kesayangannya, anak yang tunggalnya kepada Tuhan. Dan ini merupakan bukan sebuah pengorbanan yang biasa saja. Tetapi saya mau bilang begini, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kisah tentang Abraham ini bukan hanya bicara tentang Tuhan menguji Abraham saja. Kisah tentang Abraham ini bukan hanya berbicara tentang korban Ishak sebagai milik satu-satunya Abraham. Kisah tentang Abraham ini bukan hanya menguji ketaatan Abraham. Ataupun kisah tentang Abraham ini bukan hanya untuk, saudara, melihat bagaimana Abraham mau melakukan dengar-dengaran atau tidak. Tetapi justru apa yang kita baca tadi, saudara, kisah tentang Abraham ini justru lebih luar biasa. Karena apa, saudara? Ternyata di atas gunung Tuhan sudah sediakan bagi dia. Saudara, saya mau bilang begini. Mari di tahun 2021 ini, saudara, kita diingatkan oleh Tuhan. Kita naik ke gunung Tuhan. Tidak ada tempat lain untuk kita bisa tuju. Tidak ada tempat lain untuk kita datang menyembah Tuhan. Masuk di gunungnya Tuhan. Masuk di dalam hadiratnya Tuhan. Karena pada saat kita berada di gunung Tuhan itu, saudara, segala sesuatu Tuhan akan sediakan. Yang setuju katakan amin. Saudara, di tengah kesukaran tahun 2021, Tuhan akan memelihara umatnya, saudara. Karena itu kita harus berada di gunung Tuhan, saudara. Kita harus masuk di dalam hadiratnya. Kita harus menyembah Dia. Kita harus membangun keintiman. Kita harus membangun kedekatan dengan Tuhan, saudara. Yang setuju katakan amin. Dan untuk mendapatkan apa yang Tuhan sediakan di atas gunung, saudara, yang pertama yang harus kita lakukan, lari, saudara. Kita tidak bisa menjauh dari hadirat Tuhan. Kita tidak bisa berdiam diri di tempat yang sudah nyaman mungkin bagi kita. Saudara, saya mau bilang begini, lari ke gunung Tuhan. Artinya, saudara, kita nggak punya waktu lagi
lagi hari-hari ini. Hari-hari ini begitu singkat dan luar biasa, saudara. Itu saatnya kenapa gereja Tuhan harus benar-benar berlari. Harus benar-benar berlari. Harus benar-benar naik ke gunung Tuhan. Naik ke hadirat Tuhan, saudara. Menyembah Dia. Kenapa, saudara? Karena di atas gunung itu ada 3 hal yang kita pelajari. Yang pertama, saudara, kita akan belajar untuk dengar-dengaran kepada Tuhan. Abraham melakukan semua itu dan berani untuk mengorbankan anaknya satu-satunya. Karena dia punya pendengaran yang baik tentang pesan dan suara Tuhan. Saudara, apa yang Tuhan sedang sampaikan kepada saudara di tahun 2021? Saya mau berkata begini, saudara. Kita harus melatih pendengaran kita. Dan bagaimana kita bisa melatih pendengaran kita? Kita harus berada di dalam hadirat Tuhan. Kalau kita tidak berada di dalam hadirat Tuhan, kita nggak akan bisa membedakan, saudara, mana suara Tuhan, mana suara dunia. Mana ajakan yang akan membuat kita celaka, mana ajakan yang akan membuat kita berkat. Itu sebabnya, saudara, pentingnya kita untuk naik ke gunung Tuhan. Masuk di dalam hadiratnya, menyembah Tuhan. Kenapa, saudara? Karena ketika kita berada di hadirat Tuhan, kita sedang melatih pendengaran kita. Sehingga waktu kita tahu ini apa yang Tuhan sampaikan, maka kita akan melakukan dan bertindak memasuki tahun 2021. Saudara, saya mau bilang begini, saudara. Ini bukan tahun yang biasa-biasa. 2021 adalah merupakan peperangan bagi kita, gereja Tuhan. Kita gak bisa berdiam diri. Ayo bangun kubu-kubu doa, saudara, yang begitu lama sudah engkau tinggalkan. Ayo bangun mesbah-mesbah doa yang sudah begitu lama engkau tinggalkan. Ayo bangun tentara-tentara, saudara, untuk masuk di dalam peperangan. Kenapa, saudara? Karena kita sudah tidak punya waktu lagi. Kedatangan Tuhan sudah begitu singkat, saudara. Saya mau berkata begini, kita sedang berada di perjalanan untuk mencapai rapture, saudara. Kita sedang berada di dalam sebuah perjalanan untuk mencapai destininya Tuhan, yaitu kita diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, saya mau berkata begini, saudara. Karena itu, saudara, mari belajar untuk dengar-dengaran. Belajar untuk taat apa yang Tuhan perintahkan buat kita. Belajar untuk dengar-dengaran. Sekalipun, saudara, kita mendengar, enggak mungkin untuk bisa kita lakukan. Mustahil untuk bisa kita lakukan. Tetapi yang terpenting adalah ketika kita menyadari bahwa apa yang kita dengar itu adalah pesan Tuhan untuk kita lakukan di tahun 2021. Yang kedua, saudara, di atas gunung Tuhan kita akan belajar tentang ketaatan. Kita akan belajar, saudara, tentang kepatuhan, tentang bagaimana kita bertindak dengan taat. Resiko apapun itu tidak menjadi hal penghalang, saudara. Selama kita berada di dalam hadirat Tuhan, berada di dalam gunungnya Tuhan, berada di puncak penyembahannya. Saya mau berkata begini, saudara. Disitulah kita belajar untuk taat dan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Yang ketiga, saudara, di atas gunung Tuhan kita akan belajar tentang iman. Saudara, saya mau berkata begini. Sekalipun engkau punya iman yang sekecil seperti biji sesali, engkau akan mampu untuk memindahkan gunung. Artinya apa, saudara? Tidak melihat situasinya berat seperti apa. Tidak melihat tahun ini situasinya seperti apa. Walaupun sudah diramal kiri dan kanan. Walaupun sudah dimantra. Bahkan ada orang-orang yang sudah mulai untuk melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap bangsa ini, saudara. Lewat ramalan-ramalan mereka. Lewat mantra-mantra mereka. Lewat santet sihir mereka. Tetapi saya mau bilang begini, saudara. Selama gereja Tuhan berada di dalam hadirat Tuhan, selama kita berlari naik ke gunungnya Tuhan, percayalah, saudara, kita mampu untuk berkata kepada setiap penyasat-penyasat. Kita mampu berkata kepada setiap penghulu-penghulu, "Roh-roh, enyah engkau iblis, dalam nama Yesus." Maka kita memiliki kuasa dan otoritas. Firman Tuhan berkata, roh yang ada padamu jauh lebih besar daripada yang ada di dalam dunia ini, yaitu Roh Kudus. Karena itu apa yang engkau ikat di bumi akan terikat di sorga. Dan apa yang engkau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Kita berkata, kami ikat setiap kekuatan-kekuatan tenung, sihir, santet, mantra-mantra
di dalam nama Yesus. Lalu kita melepaskan berkat atas bangsa ini. Kita melepaskan berkat atas keluarga kita. Kita melepaskan berkat atas gereja Tuhan. Maka hal itu akan terjadi. Karena kita memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Karena itu saya mau berkata begini, saudara. Mari tetap terus bergairah untuk terus mencari Tuhan. Kita tidak perlu pusing dengan kondisi keadaan apa yang terjadi hari-hari ini. Orang banyak mempeributkan dengan tragedi-tragedi yang sedang terjadi. Tetapi kita mampu untuk berkata dan membalikan keadaan. Di dalam nama Yesus tidak ada kecelakaan. Di dalam nama Yesus tidak ada kutuk atas bangsa ini. Di dalam nama Yesus bangsaku diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara. Karena itu mari, saudara, dengan penuh kegairahan saya mau berkata begini. Tahun 2021 adalah tahun di mana kita naik ke gunungnya Tuhan. Kita menyembah, kita memuliakan Tuhan. Saudara, di dalam Mazmur pasal 24 dikatakan apa, saudara? Tuhan, siapakah yang boleh naik ke gunungmu? Siapakah yang boleh berdiri di tempatmu yang kudus? Lihat, saudara, firman Tuhan berkata, orang yang bersih hatinya, orang yang suci tangannya. Saya mau bilang begini, saudara, tangan kita dipakai Tuhan untuk bertempur. Jari-jari kita dipakai Tuhan untuk melakukan peperangan. Pada waktu kita berada di gunungnya Tuhan, waktu kita sedang menyembah dan mengangkat pujian penyembahan kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun dan memberkati saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Itulah sebabnya, saudara, mari bersihkan hati kita, sucikan tangan-tangan kita. Jangan berbuat dosa, saudara. Karena hari-hari ini begitu luar biasa, saudara. Banyak kematian di mana-mana. Dalam 1 bulan ini, saudara, di tahun 2021 bulan Januari, saya banyak kehilangan teman-teman hamba-hamba Tuhan yang ada di pedalaman. Mereka yang meninggal karena tenggelam, saudara. Mereka yang meninggal karena perahunya terbalik. Mereka yang meninggal karena longsor. Mereka yang meninggal karena gempa, saudara. Mereka yang meninggal karena wabah penyakit. Orang nggak tahu karena mereka ada di pedalaman-pedalaman. Tetapi saya mau bilang begini, saudara. Justru kita semakin membara. Api Tuhan harus membakar kehidupan kita. Dan untuk mendapatkan api Tuhan itu, kita harus naik ke gunungnya Tuhan. Kenapa? Karena pada waktu kita berada di gunungnya Tuhan, segala sesuatu Tuhan pasti sediakan. Yang setuju katakan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.